Sayangnya eh, sekarang itu tinju itu lagi mati suri. Tidak ada Di yang, Indonesia ya? ya khusus di Indonesia ya. Khusus di Indonesia itu lagi mati suri. Tidak ada yang mengembangkan tinju itu. Jadi saya ini lihat, apalagi saya ini orangnya gila tinju. Iya, Kalau namanya betul. tinju saya pasti nonton. Iya. Nah, di situ saya lihat kok Indonesia ini siapa lagi yang mengganti Chris John? Ternyata saya juga baru tahu nih. Ada petinju ya, petinju dari Iya, Mojokerto. Dia ini juara WBF. WBF, WBF itu apa ya? World Boxing Federation Itu dunia berarti. dunia, ya. Dari Mojokerto, Cempoko Limo, Pacet. Jadi juara tinju. Saya pikir di Mojokerto ini tidak ada petinju loh malah. Kalau sarankan saya dari pemerintah menyiapkan tempat, terutama pertina harus ada di setiap kota kabupaten itu harus ada sehingga para atlet-atlet bukan cuma uh, atlet apa aja tapi mau atlet apa aja mau khususnya di tinju ya lebih di tinju kita lebih difokuskan lagi untuk itu lebih pemerintah harus diperhatikan Iya. diutamakan di tinju. Kita lihat atlet atlet apapun, Iya betul, bukan hanya tinju. Kalau di Indonesia nih, kalau sudah mulai puncak nanti dia meredup. betul sekali ya. Berbeda dengan mereka atlet yang di luar negeri. Iya. Contoh saya petinju besar Mayweather, dia sudah tidak lanjut lagi, namanya masih naik terus kan begitu. Iya. Jadi mungkin eh, campur tangan pemerintah dari eh, kepada mereka para atlet-atlet terutama tinju ini harus apa ya lebih merangkul lah. Salam sehat pemirsa dentum.id. Kembali lagi kita bertemu. Hari ini nih saya ada tamu spesial. Tukang pukul nih. Dia kabar-kabarnya ini dulu seorang petinju. Dan siapakah dia? Salam sehat. Salam olahraga Bapak Salam John. olahraga Pak. Bisa perkenalkan diri dulu Pak Ya, John? ya kembali hadir dengan saya John Bajawa. Ya, dulu saya mantan petinju, Mantan petinju asli dari mana Pak John? asli dari Bajawa, Flores. Suara saya ini logat saya sudah mulai ikut logat Flores juga ini. Karena tadi saya ngobrol dulu, pemirsa. Jadi Pak John dari Flores. Flores itu di mana? Papua sana ya? Papua ya? Flores itu di NTT, Pak. Oh, Flores, Nusa NTT. Tenggara Timur, ya. Tempatnya di mana itu? Di Bajawa, Bajawa, Kabupaten Ngada. Kabupaten Ngada. Iya, Itu di daratan Flores ya? ya Daratan Flores. Oke, oke, oke. Kok bisa datang ke Surabaya nih? Maksudnya datang di Jawa nih? Bagaimana ceritanya, Pak John? Ya, dulu itu saya datang ke Surabaya itu untuk kerja di ekspedisi Ekspedisi. tahun 2005, Awal merantau ke awal sini. merantau. Di perjalanan waktu kerja di ekspedisi, tapi saya itu kan orangnya hobi dengan olahraga. Nah, setiap pagi itu saya selalu jogging, setidaknya jogging, pulang jogging, push up, sit up, itu. Nah, di jalan perjalanan waktu, berapa lama kemudian itu saya jogging, pada suatu ketika itu saya ketemulah dengan petinju yang senior, Pak Anis Roga. Oh, Oh Anis ya, Roga, ya, ya. Saya pernah dengar tuh nama Anis ya, Roga. Berarti dulu memang sering olahraga ya? ya sering olahraga. Datang ke sini mau apa? Ngelamar security? Atau? Kesini kerja di ekspedisi. Oh, ekspedisi. Ya, Memang keseharian untuk apa ini di ekspedisi, ya, tapi pulang dari kerja ya. olahraga. Pulang atau sebelum berangkat kerja itu selalu olahraga. Ketemu dengan Pak Anis Roga ya, petinju. Ya, ketemulah dengan Pak Anis Roga di Jalan Kenjeran waktu itu. Waktu itu memang apa? Pak John ini sudah kenal dengan Pak Anis Roga itu. Cuman lihat di TV juga. Sama-sama Di dari sana ya itu ya, ya. cuman lihat di televisi dulu kan beliau sering bertanding tinju di TVRI, Indosiar. Disitulah kita ketemu di situ. Itu.
Terus kok bisa tiba-tiba langsung ke tinju itu bagaimana awalnya? Ya, akhirnya kan ketemu terus kita saling kenal. Nggak lama kemudian beliau ajaklah saya ke camp waktu itu di Jalan Simolawang Baru. Saya masih ingat Simolawang Baru 47. Di situ dia suruh saya tinggal aja di sini dek, nggak usah kerja di ekspedisi. Wih, Waktu disuruh itu, keluar itu. iya suruh keluar aja dari ekspedisi. Terus buat apa di sana? Kamu tinggal aja di sini. Saya bilang, oh di sini mau buat apa kak? Kamu di sini dulu aja, nanti kamu nanti latih tinju sama saya. Saya petinju. Ya, Yo, dengan sombongnya om dia begitu ya. begitu. Saya ini petinju. Kamu tahu Anis Roga nggak? Oh, tahu ya. Itu saya kan badannya udah gede kan Oh, dulu. Anis Roganya kan badannya kecil. iya iya. Tapi kalau sekarang kan Anis Roga badannya besar kan. Iya iya. Iya. Makanya dia bilang, ini Anis Roga ya. Orang Ende kan Pak? Ya, orang Ende. Mau petinju? Iya, mau Pak. Kebetulan kakak saya juga petinju. Siapa kakaknya? Alexander Bejawa. Oh, Alex di Bali. Ya, di Bali. Akhirnya di situ dia suruh saya di camp situ, di camp Sasana Indonesia Raya yang punya Pak Vevan Afandi. Ya, jadi di situ kita ngelatih di situ. Ngelatih. Ya, dia latih saya. Dia ngelatih saya sampai saya bisa. Terus pertandingan saya pertama kali waktu itu tuh di Surabaya. Menang waktu itu lawan Daniel Fernando waktu itu. Itu pakai maksudnya ikut sasana atau campnya Indonesia Raya. Ya, ikut campnya Indonesia Raya waktu itu. Tapi begini Pak John, awal mula memang sudah ada basic tinju atau dari nggak punya basic tinju sama sekali? Uh, Kalau untuk basic tinju sih, sebenarnya saya nih awalnya tuh di Kempo. Kempo, Bela bela diri diri Kempo, Kempo. ya ya. Ya, dari bela diri Kempo itu kalau pas waktu masuk ke tinju kan, serasa kok gampang menyesuaikan, nggak susah. Iya iya. Nah, Kalau gerakan Kempo dengan tinju sama? uh, kalau gerakan Kempo dengan uh, tinju sih beda, Beda ya, ya tekniknya agak beda beda. ya. Kalau tekniknya cara memukulnya hampir sama sih. Kalau Ada secara jab gitu kalau di juga. tangannya kan kalau ya Jab, strike, ya hook ada juga. masih dapat lah di situ. Oke, oke. Di situ kan kalau main Ken itu kan masih bisa dapat di situ kalau dengan tinju. Iya, iya. Di situ saya rasa gampang kalau mau lesnya ke tinju, nggak terlalu susah sih. Iya, iya. Ah, Kalau dulu waktu Pak John, ini sudah pensiun ya sekarang ya? Sudah pensiun Pak. Dulu waktu ditinju pernah prestasi apa saja dulu? Kita sampai di nasional. Ya, Nasional. internasional sudah sempat ke internasional tapi selalu gagal. Gitu Ke ya. BBC Junior, BBC Junior di Jepang itu kita kalah. Terus OPBF di Australia juga kita kalah. Terus di Venetian Macau juga nggak Kalah. berhasil juga, belum beruntung lah. Kalah terus Iya, berarti ya. kalah terus kalau di luar Sial negeri. terus. Sial terus. Waktu juara yang nasional itu di bawah pelatih siapa? Pak Anies Ya, Roga tadi. Bukan. Pak Yani Marhendo waktu itu saya sudah pindah ke Sasana Roka Tenda. Hmm. Ya di Rungkut. Tahun berapa itu? Tahun 2008. 2008 2007. 2007 2008 itu kurang lebih di tahun-tahun Tahun-tahun itu. itu ya. Ya, Pak siapa namanya pelatih? Pak Yani Marhendo, mantan juara WBC. Juga dulu pernah lawan Manny Pacquiao dulu. Manny Pacquiao juara dunia ini? Ya, tapi nggak jadi waktu itu. Oh, nggak jadi. Ya, nggak jadi. Berarti belum ini. Sudah timbang badan, tapi Manny Pacquiao-nya takut waktu itu. Coba ceritakan, bisa ceritakan. Kok bisa Manny Pacquiao Pac-Man bisa takut dengan pelatihnya Pak John ini bagaimana? Ini cerita sih, kalau maksudnya begini pemirsa. Ini di sini kan harus yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Ya. Nah, begitu Pak John. Jadi apakah memang benar ya, pelatihnya Pak benar, John? waktu itu Manny Pacquiao tuh alasannya dia tuh menceret. Jadi batalkan pertandingan itu. Mencret. Ya, menceret. mencret. Ya. Itu tahun berapa Pak John? Tahu dari siapa ini? Memang asli itu Memang ada. asli itu. Oh. Pernah terjadi. Itu di Filipina. Sudah timbang badan. Sudah timbang badan. Tinggal fight saja. Tinggal fight aja, besoknya mau fight terus dibatalkan dari promotornya. Iya, iya, iya. Keren juga ya. Iya. Pelatihnya Pak John ini pernah hampir melawan Pac-Man, seorang juara dunia sekarang.
Iya, betul. Oh iya. Terus begini Pak John, suka dukanya di tinju tuh apa sih sebenarnya? Kadang orang kan lihat sosok petinju ini tukang pukul, wih ini kayaknya uang banyak. Kalau saya lihat di sosmednya siapa Mayweather, itu kan, wih uang banyak petinju ini pasti ya, Iya, betul. pasti uang banyak. Suka dukanya apa sih sebenarnya? Kalau untuk tinju, kalau kita bicara tinju, kalau kita ini kan sudah hobi, sudah gila sama tinju ya. Kalau untuk suka dukanya sehari-harinya kita ini kan, kita ini berteman dengan istilahnya dengan samsak, dengan sarung tinju. Ya pagi kita habis jogging, kadang juga kita makan bersama dengan teman-teman, habis itu kita nongkrong bareng, habis itu kita jamnya kita istirahat, istirahat bareng, mau jalan-jalan, jalan-jalan bareng-bareng, jam istirahat ya kembali lagi ke sanggar kita, kembali istirahat, sore kita harus siap lagi waktu untuk latihan gitu. Oh jadi disiplin sekali Ya disiplin kalau ditinju. waktu di camp ya. Ya di Memang harus camp. disiplin begitu Emang Pak harus John. disiplin. Kalau mau jadi juara emang harus disiplin. Oh, Ya. kalau dukanya apa dukanya? Kalau bicara duka di tinju ya ada ya. Kalau saatnya kita nggak ada duit Kalah. aja. Kalau kalah dengan nggak ada duit aja itu yang nggak duka. Tapi kalau kalah itu dapat duit atau enggak Pak John? Kalau menang kalau untuk di tinju profesional tetap dapat kita. Wih keren. Ya. Berarti sudah, Kita sudah sepakat MOU di kontrak. oh mau menang mau kalah tetap Tetap dapat. dapat. Ya. Tinggal resiko kena pukulan berapa kali itu saja ya. Tinggal resikonya sih tahan pukulan aja. Dan persiapan diri yang bagus ya udah. Siapa yang persiapkan diri yang bagus dia jadi juara. Iya, iya, Ya, iya, iya. gitu. Tapi kalau saya rasa nih sukanya terkenal pasti pemirsa. Saya dulu cita-cita jadi petinju. Hanya masalahnya takut kena pukul. Lebih baik saya jadi begini sudah. Nasib menentukan begini. Terus kemudian Pak John, ini kan Pak John sudah pensiun. Siap. Masih ada kegiatan yang bergelut di dunia tinju tidak? Oh masih. Oh iya, dengar-dengar jadi promotor ya sekarang ya? Ya, sekarang saya sudah jadi promotor. Promotor itu apa Pak John? Promotor. Promotor itu saya yang mengorbitkan para petinju-petinju yang istilahnya mereka punya bakat untuk berprestasi, mau berprestasi dalam negeri maupun di internasional. Jadi IO tinju atau? Ya, seperti itulah kalau bicaranya seperti itu. Oh iya, Ya, iya. Sejak intinya kapan Pak John mulai jadi eh, promotor? dari tahun kemarin, Tahun tahun lalu ya, 2024. 2024 kemarin. Sudah berapa kali buat acara tinju? Ya, kita pemulanya kemarin 2024 bulan Juli di Surabaya, Baru satu kali. baru satu kali. Tujuannya apa sih? Apa buat acara tinju itu? Apa karena memang dulunya petinju terus tiba-tiba karena sering kalah tadi daripada saya sering kena pukul, saya tanding kalah terus, lebih baik saya jadi promotor atau bagaimana? Tujuannya apa Pak John? Jadi kalau Om bicara masalah tujuan apa untuk menjadi promotor, tadi paling utama itu saya itu melihat banyak sekali yang potensi sekali, banyak sekali potensi, ada yang berpotensi untuk berprestasi ke nasional maupun internasional. Tapi sayangnya eh, sekarang itu tinju itu lagi mati suri. Tidak ada Di yang, Indonesia ya? ya khusus di Indonesia ya. Khusus di Indonesia itu lagi mati suri. Tidak ada yang mengembangkan tinju itu. Jadi saya ini lihat, apalagi saya ini orangnya gila tinju. Iya. Kalau namanya tinju saya pasti nonton. Iya. Nah, di situ saya lihat kok Indonesia ini siapa lagi yang mengganti Chris John? Iya. Ah, Chris John yang atau terkenal kalau ngomong Daud Chino. ya Jordan, Iya, siapa lagi? Elas Pikal. Iya, Kalau betul. dulu-dulu kan itu Dulu ya, LS Pika, termasuk Anis Yani Roga. Marhendo, Iya. gitu. Tapi sekarang tidak ada acara, Tidak terus ada tidak ada acara. bibit yang namanya besar juga ya. Betul. Salah satunya ada petinju asal dari Mojokerto sini, dulu dari Sasana Piri, Ya. cuman aslinya dari atas apa Pacet ya, Cempokolimo. Pernah di atas Cempokolimo juga. Iya. Mas Ajib Albarado. Oh, itu asli orang Pacet. Iya, Pacet itu. Itu Di Cempokolimo dulu. dia apa tuh? Juara tinju. Juara WBF tahun saya itu masih kecil Mas waktu itu tahun 96. Sampai tahun 2000-an itu saya masih ngikutin tinjunya dia. Iya. Ah, ah. Jadi gini pemirsa Dentum.id.
ternyata saya juga baru tahu nih. Ada petinju ya, petinju Iya, dari Mojokerto. Dia ini juara WBF. WBF, WBF itu apa ya? World Boxing Federation Itu dunia berarti. dunia, ya. Dari Mojokerto, Cempoko Limo, Pacet. Jadi juara tinju. Saya pikir di Mojokerto ini tidak ada petinju loh malah. Iya, Saya pikir tidak ada petinju. Terus Pak John. iya. Jadi di perjalanannya waktu kan selesai di tahun 2000, tapi sekarang dengar-dengarnya beliau sekarang sudah di Jepang. Udah sama nikah sama orang Jepang, udah nggak lagi di Indonesia. Jadi Iya, warga negara jadi Jepang. warga negara Jepang sekarang Oh, untuk Mas Ajibnya. kabarnya sudah di sana sekarang ya. Iya, betul sekali. Dulu pernah kontak atau Nggak tidak? pernah, Nggak karena pernah beliau ya. seniornya kita. Oh, Ah, dari Mojokerto iya ya. dari Mojokerto juga. Iya, iya. Iya. Dengar-dengar Pak John ini pemirsa, dia mau buat acara di Mojokerto ya? Iya, Kapan itu Pak John? rencananya bulan 11 mau bikin di Mojokerto Kalau sini. jadi ya, Kalau jadi, di Mojokerto. ya di Mojokerto. Kenapa mau buat di Mojokerto ini kenapa? Satu sisi saya ingin mengangkat lagi kalau bisa ada putra-putra Mojokerto yang mau ikut berprestasi di dunia tinju. Supaya ada lagi juara dunia baru yang Iya, yang dari gantikan, dari Indonesia yang terlahir dari Mojokerto iya, itu. yang Ya, gantikan ibaratnya penerusnya Ajib Mas Ajib Albarado. Albarado. Ya, Iya, berarti ini judulnya menantang ini. iya. Menantang kalau memang ada petinju atau petarung dari Mojokerto yang memang siap untuk Yang apa siap ikut untuk meramaikan berprestasi, nanti. ya, untuk meramaikan juga di bulan 11 juga nggak apa-apa. Iya, iya, Kita iya, siap iya. terbuka lebar untuk Jadi nanti apa, Pak John? Itu harus dari orang yang basicnya tinju yang bisa ikut di acara Pak John. eh, yang paling pertama ya, yang tentunya yang paling pertama itu kita datangkan petinju-petinju yang betul-betul mau prestasi. Jadi Nah, profesional dari dulu lah. petinju-petinju profesional Iya. ya yang mau prestasi. Terus yang kedua kita mencari bibit-bibit yang baru-baru, mau bibit-bibit itu maupun yang dia yang jadi kuli bangunan atau apa, intinya dia punya bakat yang mau ke tinju itu nggak apa-apa, atau dari karate, dari PSHT, pemuda Pancasila yang punya Bebas ya? bakat bebas, yang dia mau bakat untuk ke tinju kan bisa. Contohnya saya dulu dari Kempo kok bisa ke tinju. Oh, Ah, jadi ini ibaratnya call out-nya ini semua masyarakat Mojokerto ini. Semua Iya. masyarakat Mojokerto yang dia eh, punya niatan untuk meramaikan acaranya Pak John nanti ya. Iya, siap. Oh, Gitu. begitu. Ini kalau saya nih mau-mau saja tapi tidak berani gitu. Ya, lebih baik saya nonton saja nanti. Tapi kalau mungkin ada pemirsa dentum.id ini yang basicnya dia pencak silat, karate, kempo, sumo, Sumo boleh, boleh kalau dia juga. mau masuk ke tinju juga boleh. Bebas. Bebas. Siapa aja, tidak ada yang larang. Oke, Intinya baik. kesehatan ya, dan Tapi nanti dicek dulu pasti. pasti dicek. Semuanya Intinya pasti dia ada dicek. kemauan dulu. Intinya satu, punya kemauan dan keberanian. Siap. Ya. Kalau dari mahasiswa Dari mahasiswa juga boleh. boleh. Kita tidak pernah membatasi. Siapa aja yang punya niat yang mau ke dunia tinju, silakan. Siap. Biar mereka nanti ini latihan dulu pemirsa. Ya. Jadi mahasiswa nanti kalau demo sudah siap bawa sarung tinju memang. Kalau Ya. demo. Dari situ kan biar kita bisa melihat, oh ini bagus Oh, bagus gitu. gitu. Tapi nanti mereka latihan sendiri kan? Ya, nanti mereka latihan Sendiri. Ya. Intinya mereka ada kemauan untuk ikut, maksudnya meramaikan. Ya. Terus begini Pak John, nanti lawannya mereka bagaimana? Lawannya mereka nanti kita yang cari Saring. nanti, ya kita nanti yang cari. Tapi nanti mereka latihan sendiri, tapi harus ada pelatihnya juga, Mas. Harus ya. Harus ada pelatihnya juga, biar pelatihnya bisa mengarahin. Oh ini, dan pelatih juga kan bisa tahu bisa ngukur dia punya kekuatannya sampai di mana. Oh, jadi Ya. harus punya pelatih. Ya harus punya pelatih. Kendalanya juga. kan begini Pak John. Saya ini kan asli Putra Mojokerto. Ya. Saya ini tidak pernah tahu apa ya pemirsa. Ada atlet, mungkin ada, hanya saya yang Ya. cuman kan tidak pernah namanya apa ya, melihat macam di sosial media petinju Mojokerto dia latihan di mana, kayaknya nggak ada ya.
Kalau Atau mungkin nanti pemirsa dentup.id ini bisa kasih di kolom komentar kalau memang ada latihan tinju di mana. Biasa mungkin di ini tempat gym. Ya, ya, mungkin. betul. Kalau dari pemerintah saya kurang paham, Pak John. Ya, kalau yang saya lihat sih pasti ada di setiap kota pasti ada, cuman belum terkenal. Biasanya ada tapi belum belum pernah diekspos itu. Nah, Jadi nanti ini yang bisa meramaikan bukan hanya mereka yang punya basic tinju ya, iya betul. bebas ya dari kalangan apapun. Ya, dari kalangan mana saja yang Nanti bisa. lawannya kan disaring sama Pak John misalkan ada berapa orang yang daftar, Ya, itu kalau memang mereka mau di fight-kan dengan yang pendaftar bukan daftar, berminat ya, yang berminat ya. itu kan tanpa biaya kan, Ya, justru mereka dapat uang kalau bisa ya, dapat uang. ada kontrak Ya, dengan Pak John nanti kan. ya betul. Nah, pemirsa, ini nanti ini acaranya Pak John, para petinju yang dari khusus putra atau putri warga Mojokerto Raya, kota maupun Kabupaten Mojokerto, Ya, itu mereka bisa main tinju, fight tinju, sudah terkenal, dapat uang lagi ya. betul sekali, Nanti Pak. kontraknya mengikuti, Ya, tergantung mereka punya cara mainnya. kita lihat nanti. Iya, iya, iya. Berarti tidak harus dari mereka yang punya basic tinju. Betul, betul. Tapi rencana Pak John, kalau mereka kadang promotor buat acara tinju itu kan ada beberapa kelas ya. Ya, Nah, kelasnya itu ada berapa nanti Pak John? Rencananya. rencananya besok itu untuk kejuaraan internasional itu ada di kelas bantam, terus kejuaraan nasional juga di kelas bantam juga, terus eh, sama di kelas bulu. Kelas bulu. Ya, Itu yang profesional. profesional. Mau buat hanya 3, terus yang lain? Yang lain itu cuman tambahan-tambahan, nanti kita lihat ada yang di kelas apa nanti Oh, kita mengikuti ya? kita mengikuti nanti. Mungkin 5 atau 7 kelas Ya, begitu ya? 5 atau 7 partai. Oh iya, 7 Ya, partai. 7 partai. Saya lihat kemarin di Surabaya ini Pak John, Ya, promotor tinju mereka buat acara tinju ini ada influencer juga. Terus ada yang buat dari kalangan mahasiswa. ya betul. Nah, itu Pak John ada rencana buat itu khusus untuk influencer saja atau gabungkan dengan profesional nanti? Nanti kita akan kolaborasi nanti, kita gabung nanti. Ada profesional, ada influencer juga. Ya, Memang rencana mau buat dengan influencer juga? rencananya mau bikin dengan influencer juga biar kita rame-rame juga. Oh, Daripada kita berantem di luar kan mending berantem di atas ring. iya. Tapi termasuk mereka Nah, pemirsa, termasuk mereka ini yang nanti daftar, itu termasuk influencer pasti ya? ya pasti, Iya. Karena kan pastinya. mereka famous secara tiba-tiba itu ya. Iya, betul. Nah, Buat acaranya Pak John nanti tinju dari kalangan warga masyarakat Kabupaten atau Kota Mojokerto ikut tuh jadi influencer pasti nanti. iya, Oke, oke. Terus ini Pak John, eh, dari segi keamanan, Pak John, kan ini misalkan ada warga masyarakat Mojokerto ini kan mereka belum pernah ikut tinju, iya, mereka bukan profesional. iya betul. Apakah disediakan nanti untuk ambulan atau apa ya pemirsa? Takutnya kan bahaya kena pukul 1 kali mereka pingsan, ya kan? Itu sudah safety atau bagaimana nanti? Kalau memang pertandingan ini akan berjalan, ini pasti semuanya itu sudah disiapkan dari promotor. Ya, Termasuk cek kesehatan. cek kesehatan, ambulans, dari dokter ring itu sudah ada Oh, semua. sudah ada ya. Sudah ada semua. Jadi bukan ngawur langsung tiba-tiba mereka ikut meramaikan terus tinju enggak ya? Oh enggak, dari cek Takutnya itu. kesehatan, timbang badan, habis itu oke ya layak tanding ya tanding. Kalau ada gangguan ya kita Nggak berani. nggak berani untuk bertanding. Iya Pak John, itu Ya, resiko itu. fatal itu Pak. Fatal, Ya, resiko. Jadi Pak John buat acara ini pemirsa memang sudah dipersiapkan ya. Artinya dari segi kualifikasi nanti orangnya, walaupun banyak yang daftar kan dicek masing-masing ya. ya, Termasuk kesehatannya mereka. Ini bahaya. Kadang kan ada orang yang menggebu-gebu dia ingin ikut fight karena dapat uang juga, iya betul. terus langsung ada apa-apa kan takut juga nanti ya. Ya. Terus kemudian Pak John ini sudah punya camp sendiri, sasana sendiri atau belum? Untuk sekarang sih belum. Mungkin untuk kedepannya saya pasti buatkan camp sendiri biar yang berbakat silakan berlatih di campnya saya juga.
Kalau untuk sekarang sih saya belum, saya masih fokus di promotor aja. Karena baru 1 tahun ya, Ya, Pak John. baru 1 tahun jalan. Ya semoga lah ke depan Pak John ini bisa punya sasana sendiri Amin. untuk pembibitan kan itu ya. Ya, betul sekali ya. Betul. Pesan-pesan Pak John yang ingin Pak John sampaikan ke pemerintah Indonesia secara khususnya ya, dan masyarakat dan juga atlet terutama olahraga bela diri tinju itu apa? Barangkali ada pesan-pesan Pak John. Pesan saya kepada pemerintah, untuk di pemerintah kabupaten, kota, maupun di pusat, ya tolong diperhatikan. Yang paling pertama itu pertina-pertina yang di kabupaten-kabupaten kota apa semua tolong diperhatikan. Karena banyak sekali atlet-atlet Indonesia yang berbakat tapi mereka tidak ada naungan di pemerintahan. Jadi pemerintah cuma melihat aja begitu, terus tidak ada menyiapkan apa yang bagus, wadah mereka untuk bernaung di situlah. Iya. Jadi nggak ada sama sekali. Jadi memang selama ini banyak petinju-petinju yang sudah jadi tidak diperhatikan, akhirnya mereka depresinya dari situ, mulai dengan minum oke, akhirnya tawuran di luar, baku berantem di luar, masuk penjara, Iya. apa semua. Jadi kan kasihan. Mending kita, kalau sarankan saya dari pemerintah, menyiapkan tempat, terutama pertina harus ada di setiap kota kabupaten, itu harus ada, sehingga para atlet-atlet bukan cuma uh, atlet apa aja, tapi mau atlet apa aja, mau khususnya di tinju ya, lebih di tinju kita lebih difokuskan lagi untuk itu, lebih pemerintah harus diperhatikan, Iya. utamakan di tinju lah. Iya. Terus untuk para atlet-atlet ini kan tinju mulai sepi, atlet tinju terutama. Betul. Pesan-pesannya apa, Pak John? Untuk adik-adik, saudara-saudara yang masih aktif di dunia tinju, teruslah kalian berlatih, jangan pernah patah semangat. Kita selalu berdoa dan semoga untuk ke depan John Bajau Promotion tetap mengorbitkan adik-adik semua. Tetap semangat. Ya. Amin. Ya, pemirsa. Jadi memang kadang itu kan, kalau saya dulu pemirsa, waktu saya kecil itu hampir setiap minggu tuh kakek saya itu nonton di Indosiar. Dulu itu pertandingan tinju. Entah itu dulu Mike Tyson, ya kan? Itu kan pasti ada. Jadi kalau saya lihat sekarang nih tinju terutama di Indonesia ini agak sepi Pak John acaranya memang. Mungkin karena animonya mulai berkurang ya, karena mungkin banyak yang anak kecil main gadget. Jadi kepedulian terhadap olahraga terutama tinju itu mulai berkurang ya. Dan kebanyakan kalau saya lihat nih, termasuk tadi petinju yang dari Mojokerto, mungkin mereka ini atau beliau ini lari ke Jepang karena di Indonesia ini kurang ini ya. Kalau kita lihat atlet apapun, Betul. bukan hanya tinju. Kalau di Indonesia nih, kalau sudah mulai puncak nanti dia meredup. Betul sekali. Berbeda dengan mereka atlet yang di luar negeri. Contoh saya petinju besar Mayweather, dia sudah tidak lanjut lagi, namanya masih naik terus kan begitu. Jadi mungkin campur tangan pemerintah dari kepada mereka para atlet-atlet terutama tinju ini harus lebih merangkul lah waktu mereka masih aktif maupun yang sudah tidak aktif kan begitu ya. Betul. Terus kemudian untuk adik-adik yang atlet tetap semangat, nanti suatu saat pasti dunia tinju itu pasti bakal bangkit lagi Pak John ya. Betul sekali. Terus kemudian ini Pak John, yang profesional rencana akan main di Mojokerto itu siapa petinjunya Pak John? Oh ya, itu petinju profesional ini. Petinju profesional itu di partai untuk partai puncak, itu partai internasional di kejuaraan WBF, yaitu Flash Lisnono di kelas bantam. Terus dengan kemungkinan di kelas bantam lagi Forlan Rivado. Saya dengar itu bermain di 8 ronde. Terus nanti ada kejuaraan nasional di kelas bulu Noka Junior. Lawannya belum? Kalau untuk Flash Lisnono ini lawannya ada 2.
antara dari Filipina atau dari Thailand. Wih, langsung dari Filipina Iya, atau Thailand. BBF soalnya, Oh, jadi itu internasional. memang apa Pak John? Apa ya? Itu ngeling semua. Apa yang ngeling? Itu apa? Ibaratnya internasional juga harus tahu bahwasanya ada acara ini. Ya, internasional harus tahu. Izinnya pun ada ya? Sudah ada. Oh iya iya. Kita sudah punya izin. Itu petinju kita dari Indonesia semua itu, Ya, profesional. profesional dari kita Indonesia dan lawannya dari luar. Hanya yang nasional saya satu aja, Noka sama Forlan Lawannya nanti nasional juga. nasional. Tapi masuknya profesional ya. Masuknya di profesional. Begini Pak John, kalau untuk ranking, nah, ranking setiap petinju itu apakah satu dunia ini mereka ada ranking yang misalkan ini petinju ini menang berapa kali, terus kemudian di Indonesia menang 5 kali, misalkan dia juara 1. Ya, Apakah di internasional dia juga juara 1? itu kita lihat dari rankingnya, box ranknya itu kan ada. Setiap kali pertandingan itu ada di box rank. Jadi kita bisa pilih lawan juga. Lawan mana yang akan ketemu ini lawannya mana. Untuk meningkatkan rankingnya Ya, mereka. untuk meningkatkan rankingnya. Itu jadi dunia langsung. Ya, dari Oh, situ. oke. Begini Pak John. Kemudian saya lihat ini kan di sosmed, mereka ada yang namanya apa HSS, Iya. ya kan. Terus apalagi tuh yang siapa yang rambut botak ini, Selos. 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 Itu Dengan mereka, Faris Fernandes ya. iya, Ya. itu petinju-petinju mereka tuh masuknya profesional atau influencer saja? Kalau kita lihat sih itu mereka cuman sekedar entertain aja, cuman influencer aja. Untuk lebih ke profesional sih saya rasa enggak. Enggak ya? Ya, Berbeda. berbeda. Bedanya di mana sih Pak John sebenarnya Pak John? Yang Berbeda. membedakan antara mereka ini, kan begini, mereka influencer pun ya tidak bisa dipandang remeh loh. Ya, Cara mereka punya cara pukulan, fisiknya mereka, ya kan? betul. Ya. Jadi yang membedakan sebenarnya profesional dengan mereka petinju bisa dikatakan amatir kayak itu atau bukan? Kalau Atau dibilang amatir juga enggak juga. berbeda ya? Berbeda juga. Kalau amatir dia masih istilahnya masih di ada sanggarnya di situ, terus masih di ini. Kalau macam ini kan saya lihat kan lebih ke media sosialnya mereka ini. Kalau untuk ke prestasinya sih kita lihat prestasinya mereka kalau sih di kalangan mereka aja. Ah, Kalau untuk profesional bagaimana runtutannya? Kalau Pak John? runtutan profesional kan di box rec kan ada. Ya, kita bicara di box rec yang pertama. Terus sistem pertandingnya dia itu kan mulai dari bertahap dari 4, 6, 8, 10, 12. Oh, 4 ada begitu juga ada. ya. Terus Jadi harus runtut dulu. iya, harus runtuh. Terus eh, itu bukan cuma itu, di jenjang karirnya kan ada peringkat berapa, lawan peringkat berapa. Kalau kita lihat macam ini kan istilahnya cuma ngadu domba aja mereka. Adu domba. Iya, adu domba aja. Jadi saya jadi bingung sendiri juga kalau saya lihat. Ini lawan sama ini peringkatnya berapa? Ini peringkat berapa? Tahu-taunya BBC. Tahu-taunya ini. Oh, tidak bisa begitu harusnya kalau Tidak bisa profesional. seperti itu. Kalau misalnya seperti itu, misalnya saya datangkan petinju dari Meksiko, ayo kamu ketemu sama ini. Jadinya kan ayam sayur nanti. Iya. Malu nanti kan kita. Betul Iya. juga. Artinya kalau profesional ini dia ada tahapan ya Pak John Ada ya? tahapan, Jadi tidak sembarang tidak sembarang. main call out Iya. langsung sembarang, tidak bisa. Iya, tidak sembarang kita tunjuk sama lawan ini, sama lawan ini, sama lawan Oh, ini. tidak bisa begitu. Tidak bisa seperti itu. Ada Tapi aturannya. begini Pak John, mereka kan tinju ini cuman dilihat dari berat badan. Iya. Umur kan urusan lain. Iya. Kalau dilihat dari berat badan, iya. Terus kamu lawan ini, kamu pikir ini tempe, kamu pikir ini. Ini juga kan latihannya bagus. Terus kamu latihannya cuma sebentar-sebentar. Kebanyakan istilahnya dibuat-buat aja macam di apa istilahnya konten kreator kan lebih ke situ kayaknya Iya. mereka. Kalau untuk prestasi lebih ke prestasi rasa enggak. Artinya yang mereka buat seperti yang di maaf ya HSS atau Sales ini tidak bisa untuk, bukan berarti tidak bisa, tidak ada tujuan untuk mereka ke profesional internasional gitu, tidak bisa. Tidak bisa.
Tidak bisa ya. Ya, Karena buat berbeda aturannya. ya kalau mau bertinju, kalau memang punya bakat bertinju, buatlah betul-betul jadi petinju yang sejati. Iya. Ya, jangan kita cuma merusak nama tinju aja, Iya. jadi jelek reputasinya Iya. tinju nanti. Ada etika juga. Ada etika. Ya, Saya kadang lihat itu petinju-petinju ya entah itu profesional atau influencer, saya kan tidak bisa bedakan. iya, Macam call out atau menantang itu tanpa etika itu kan kalau saya lihat juga. Yang kalian tantang juga orang tua. betul. Pengalamannya banyak. Ya, Kamu main tantang tuh. Aduh, kadang saya ini ya balik lagi. Jadi etika itu lebih penting sih kalau ini saya rasa ya Pak Jon ya. betul. Jadi berbeda ya Pak Jon antara profesional dengan mereka influencer begitu ya. Iya, betul. Terus kemudian apakah memang ada aturan resminya itu di wadahnya internasional untuk tinju itu apa namanya? Di komisi tinjunya. Ya, Komisi Tinju Internasional. Iya, komisi tinju internasional ada. Apakah ada aturan bakunya? Bahwasanya memang harus lewat 4 ronde dulu, 8 ronde dulu. Harus, itu memang sudah ada. Itu sudah aturan, sudah ada dari dulu. Sudah dari dulu. Bukan hanya dari beratnya saja. Bukan dari berat badannya saja. Dari sistem pertandingannya itu kita kan lihat dari 4 ronde ke 6 ronde. 6 ronde kita lihat dia sudah sanggup. 6 ronde ya kita genjotkan lagi dia ke 8 ronde. Ke 8 ronde sudah sanggup, dia sudah punya peringkat nih. 6 ronde dan 8 ronde sudah punya peringkat ini. Ini peringkat, dia misalnya peringkat 7. Dia lawan sama ini yang peringkat 5 aja deh. Lawan lagi yang peringkat 5. Kalau misalnya peringkat 5 dia menang. Ya dia lawan lagi yang peringkat yang di atas. Berarti tidak bisa dari peringkat 7 lawan peringkat 1, tidak bisa. Terlalu jauh. Bukan terlalu jauh, tergantung persiapannya dia kalau di profesional. Kalau dia bagus ya, walaupun dia peringkat 7, dia mau genjot langsung di peringkat 2 atau peringkat 1, bisa. Bisa. Iya, asalkan dari persiapan. Ya itu dari berarti kan sama tahapan-tahapan. dan mereka ini macam Dari siapa tahapan-tahapan. siapa ini Paris Fernandes kan tidak apa-apa. Kalau dari Paris Fernandes kan, kalau kita bicara dari Paris Fernandes, itu kalau lihat dari berat badan sih oke, mereka masih timbangan berat badan. Tapi sistem pertandingannya mereka nggak seperti itu. Ya itu aja terus. 6 ronde, 4 ronde, 6 ronde, 4 ronde, nggak ada Oh, harus ada peningkatannya. Iya. Oke. Tahu-taunya mau kejuaraan ini, tahu-taunya mau kejuaraan ini. Kemarin kan ada saya dengar siapa itu mau kejuaraan WBC itu. Itu ada, itu yang saya baca di media sosial juga seperti itu. Iya. Kok tiba-tiba langsung ke juara WBC itu, rasa ngeri, ke peringkatnya berapa? Punya peringkat nggak di WBC gitu. Oh, dicek di box racknya. Box racknya ada ya. Oke, siap. Sekarang kan siapa aja kan bisa beli, tapi nyawanya kamu bisa beli nggak? Iya, takutnya nanti kalau pas fight, betul-betul fight, ada apa-apa ya. Kan udah nggak pakai setting-settingan. Iya. Kalau kamu bisa beli nyawamu ya nggak apa-apa. Iya, karena taruhannya apa? Taruhannya nyawa. Oh iya Pak Jon, waktu tinju dulu, pernah luka yang maksudnya permanen tidak? Sampai sekarang yang dibawa? Nggak, masih ada bekasnya sedikit aja. Oh maaf, di bagian pelipis itu? Iya. Itu kena apa? Benturan. Bukan tawuran itu? Bukan, ini benturan. Oh, benturan kepala? Iya, kepala dan kepala. Itu jahit ya Pak Jon? Jahit, ya. Aduh. Baik, salam sehat kembali dari dentum.id. Tetap semangat. Jadi kita sebagai anak muda, putra-putri bangsa itu harus tetap menjaga stabilnya badan kita dengan cara olahraga, terutama tinju. Oke, salam sehat selalu Pak Jon, terima kasih banyak. Salam dari dentum.id.